Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Aulia Putri, NIM A1M11924. Saya dari kelas B, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Halu Oleo Kendari. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur paradigma dalam ilmu sosial budaya. Unsur yang pertama, asumsi-asumsi atau anggapan dasar adalah pandangan-pandangan mengenai suatu hal. Bisa benda, ilmu pengetahuan, tujuan sebuah disiplin, dan sebagainya yang tidak dipertanyakan lagi kebenarannya atau sudah diterima kebenarannya. Pandangan ini merupakan titik tolak atau dasar bagi upaya memahami dan menjawab suatu persoalan karena pandangan-pandangan tersebut dianggap benar atau diyakini kebenarannya. Mengapa digunakan istilah asumsi, bukan dalil atau hukum? Jika memang kebenarannya sudah tidak dipertanyakan lagi, karena tindakan tidak lagi mempertanyakan kebenaran ini tidak berlaku untuk semua orang. Orang lain malah bisa sangat tidak setuju atau sangat mempertanyakan kebenaran yang tidak dipertanyakan itu tadi. Jadi, kebenaran di situ dianggap bersifat relatif. Oleh karena itulah, lebih tepat jika kebenaran yang relatif itu disebut sebagai asumsi, anggapan saja, bukan dalil atau hukum. Unsur yang kedua adalah nilai-nilai. Setiap kegiatan ilmiah juga selalu didasarkan pada sejumlah kriteria atau patokan yang digunakan untuk menentukan apakah sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah, bermanfaat atau tidak. Patokan-patokan inilah yang biasa disebut nilai. Dinyatakan atau tidak, nilai-nilai selalu ada di balik setiap kegiatan ilmiah, karena di situ selalu ada persoalan benar atau salah, bermanfaat atau tidak. Dengan patokan inilah, seorang ilmuwan akan menilai hasil penelitian ilmuwan yang lain, kinerja mereka atau produktivitas mereka. Nilai-nilai yang berkenaan dengan ilmu sosial budaya misalnya adalah nilai yang mengatakan ilmu sosial budaya yang baik adalah yang dapat membuat masyarakat dan budayanya lebih baik keadaannya dari waktu ke waktu, atau ilmu sosial budaya yang baik adalah yang dapat memperluas wawasan kemanusiaan warga masyarakat pada umumnya. Atau nilai ilmu sosial budaya yang baik adalah orang yang dapat membuat warga masyarakat memahami dan menghargai kebudayaan, serta berani bersikap terbuka terhadap budaya lain, dan sebagainya. Nilai yang buruk misalnya adalah ilmu sosial budaya yang buruk adalah yang memungkinkan pihak tertentu menindas pihak lain yang lebih lemah, atau ilmu sosial budaya yang buruk adalah yang membuat hal tertentu merasa lebih baik daripada yang lain, dan sebagainya. Unsur yang ketiga adalah model-model. Model adalah perumpamaan, analogi, atau kiasan tentang gejala yang dipelajari. Seringkali model juga terlihat seperti asumsi dasar. Meskipun demikian, model bukanlah asumsi dasar sebagai perumpamaan dari suatu kenyataan. Sebuah model bersifat menyederhanakan. Menurut Ingles tahun 1964, artinya tidak semua aspek, sifat, atau unsur dari realita dapat tampil dalam sebuah model. Model dapat dibedakan menjadi dua, yakni model utama dan model pembantu. Unsur yang keempat adalah masalah yang diteliti atau yang ingin dijawab. Ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab atau hipotesa yang ingin diuji kebenarannya. Setiap paradigma memiliki masalahnya sendiri yang sangat erat kaitannya dengan asumsi dasar dan nilai-nilai. Oleh karena itu, rumusan masalah dan hipotesa harus dipikirkan dengan seksama dalam setiap penelitian,
karena di baliknya terdapat sejumlah asumsi dan di dalamnya terdapat konsep terpenting. Oleh Kuhn, unsur ini disebut exemplar. Pada dasarnya, setiap pertanyaan atau hipotesa secara implisit menyimpan asumsi dasar berkenaan dengan gejala yang diteliti, tujuan yang meneliti, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Jika kita perhatikan dan analisis dengan seksama pertanyaan-pertanyaan atau hipotesa-hipotesa yang kita rumuskan, maka kita akan menemukan asumsi dasar yang sadar atau tidak kita anut yang membimbing atau mengarahkan kita dalam kita bertanya dan membuat hipotesa. Telaah yang kita seksama juga akan menentukan kita mengetahui model-model atau perumpamaan yang kita gunakan dalam kita mempelajari suatu gejala sosial budaya tertentu. Unsur yang kelima, konsep-konsep pokok. Para ilmuwan ilmu sosial budaya Indonesia yang umumnya sudah mengenal istilah konsep dan mungkin telah menggunakannya berulang kali. Tetapi belum tentu mereka semua mengetahui maknanya dengan baik atau menjelaskannya kepada orang lain. Dalam ilmu sosial, saya mendefinisikan konsep sebagai istilah atau kata-kata yang diberi makna tertentu sehingga membuatnya dapat digunakan untuk menganalisis, memahami, menafsirkan, dan menjelaskan peristiwa atau gejala sosial yang dipelajari. Sebuah konsep dalam ilmu sosial budaya bisa diberi definisi atau batasan berbagai macam. Dalam hal ini perlu diingat bahwa tidak ada definisi yang paling benar, karena setiap konsep dapat diberi definisi dari sudut pandang tertentu, dengan cara tertentu. Yang perlu diperhatikan adalah apakah definisi sebuah konsep memungkinkan peneliti mempelajari, memahami, dan menjelaskan gejala yang diteliti dengan baik. Oleh karena itu, sebelum merumuskan sebuah definisi, seyogianya peneliti melakukan kajian pustaka yang cukup komprehensif agar dapat memperoleh berbagai definisi yang telah dibuat oleh para ilmuwan berkenaan dengan konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitiannya. Unsur yang keenam, metode-metode penelitian. Pertama, yang dimaksud dengan penelitian di sini harus diartikan sebagai pengumpulan data. Oleh karena itu, metode penelitian kualitatif dan kuantitatif tidak lain adalah metode atau cara guna memperoleh, mengumpulkan data kualitatif dan data kuantitatif. Jadi, yang bersifat kuantitatif atau kualitatif bukanlah metodenya, tetapi datanya. Selanjutnya, sifat data ini juga sangat menentukan cara kita untuk mendapatkannya. Untuk itu, kita perlu tahu ciri-ciri penting yang ada pada masing-masing data. Dilihat dari sudut pandang ini, maka sebenarnya tidak ada pemisahan dan tidak perlu ada pemisahan yang sangat tegas dan kaku antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, sebagaimana sering dikatakan oleh sebagian ilmuwan sosial budaya yang kurang memahami tentang metode-metode penelitian. Unsur yang ketujuh, metode-metode analisis. Metode analisis data pada dasarnya adalah cara-cara untuk memilah-milah, mengelompokkan data-data kualitatif maupun kuantitatif, agar kemudian dapat ditetapkan relasi tertentu antara kategori data yang satu dengan data yang lain, sebagaimana halnya metode penelitian. Metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif harus diartikan sebagai metode menganalisis data kualitatif dan metode menganalisis data kuantitatif. Unsur yang kedelapan, hasil analisis atau teori. Apabila kita dapat melakukan analisis atas data yang tersedia dengan baik dan tepat, maka tentu akan ada hasil dari analisis tersebut yang dapat dikatakan sebagai kesimpulan kita. Hasil analisis ini harus menyatakan relasi antar variabel, antar unsur, antar gejala yang kita teliti. Jika hasil analisis kita tidak berhasil mencapai ini, maka hal itu bisa berarti tiga hal. Pertama, data yang kita analisis mengandung beberapa kesalahan mendasar. Kedua, analisis kita salah arah. Ketiga, analisis kita masih kurang mendalam. Dan ini mungkin juga disebabkan oleh kurangnya data yang kita miliki. Unsur yang kesembilan, representasi atau etnografi.
Representasi atau penyajian adalah karya ilmiah yang memaparkan kerangka pemikiran, analisis, dan hasil analisis yang telah dilakukan yang kemudian menghasilkan kesimpulan atau teori tertentu. Dalam antropologi masa kini, etnografi merupakan sebuah arena untuk mempresentasikan kebudayaan, sekaligus juga sebagai arena untuk merespon, mengcounter, atau melakukan kritik kebudayaan. Menurut Marcus dan Fisher pada tahun 1986, etnografi merupakan hasil penelitian yang tidak dapat diabaikan, karena dalam etnografi inilah data kebudayaan dan teori dituangkan sedemikian rupa sehingga keduanya membentuk suatu kesatuan yang utuh dan saling mendukung. Etnografi mendukung teori, teori mendukung etnografi. Dari etnografi yang dihasilkan inilah seorang peneliti dan sebuah paradigma akan dinilai oleh publik yang lebih luas, baik kalangan ilmuwan ataupun kalangan awam. Oleh karena itu, sebuah paradigma belum akan terlihat sebagai sebuah paradigma sebelumnya. Ada etnografinya. Sebuah paradigma yang tidak memiliki etnografi dengan corak tertentu belum dapat dikatakan sebagai paradigma yang utuh. Nah, itulah hasil penjelasan saya mengenai unsur-unsur paradigma dalam ilmu sosial budaya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.